Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 2007, Charlie Ryan, warga Australia berusia 15 tahun, jatuh cinta pada pacarnya yang seorang musisi kelahiran Texas bernama Brandon. Charlie adalah seorang anak yang menyukai MySpace, jadi tidak mengherankan jika dia jatuh cinta pada pemuda berusia 18 tahun yang mendengarkan band yang sama dengannya. Tapi yang dia tidak sadari bahwa selama ini dia berjam-jam ngobrol online dan ditelepon bukan bersama Brandon, melainkan dengan predator botak berusia 50 tahun yang sedang mengincarnya. Bahkan monster ini berani melakukan perjalanan ke kampung halamannya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya sebelum ia memikatnya ke kematian dini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya, bersama Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Charlie Ryan lahir pada tanggal 31 Januari 1992 dari seorang ibu yang bernama Sonya. Sonya adalah seorang ibu baru di usia 20 tahun. Dia adalah ibu tunggal dan akan membesarkan putrinya sendiri. Jadi Charlie dan ibunya memiliki ikatan yang sangat erat. Charlie dan ibunya tinggal di Stirling, Australia Selatan. Dia benar-benar hanya mengandalkan ibunya. Mereka memiliki hubungan yang membuat Charlie merasa bisa menceritakan apapun kepada ibunya. Sonya merasa dia tahu semua yang terjadi dalam hidup Charlie dan dia pasti bisa mengatasinya. Namun saat ini adalah awal masa milenial dan sebagian besar orang tua pada saat itu belum siap menghadapi bahaya yang muncul seiring dengan bermunculannya situs-situs media sosial baru. Sebagai seorang gadis remaja, Charlie menghabiskan sebagian waktunya online di situs bernama readmybody.com, di mana seorang pengguna akan memposting foto dirinya di forum agar pengguna lain atau orang asing online dapat menilai daya tariknya. Dia juga menghabiskan waktunya di situs bernama vampirefreaks.com yang memiliki toko pakaian dengan pakaian bergenre emo atau gothic. Mayoritas waktu Charlie dihabiskan di platform jejaring sosial MySpace yang merupakan situs media sosial terkemuka sebelum adanya Facebook. Di MySpace, dia baru saja mengeksplorasi citra yang lebih emo atau gotik yang tercermin dari pakaian dan riasan gelapnya. Semuanya didokumentasikan dalam banyak selfie seperti yang dilakukan para remaja lainnya. Charlie mendapatkan banyak sekali teman secara online, namun tidak satu pun yang bisa mengalahkan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang bernama Brandon Kent. Brandon adalah seorang musisi muda berasal dari Texas, namun kini dia tinggal di Brisbane, Australia. Charlie dan Brandon langsung cocok dan mereka mempunyai minat yang sama dan menyukai band yang sama. Dari kecocokan tersebut, mereka mulai bersahabat dan semakin lama dengan cepat berubah menjadi percintaan online. Charlie yang sangat senang dengan Brandon menceritakan semua orang bahwa pacarnya itu Brandon yang seorang musisi. Ibunya pun telah mendengar semua tentang Brandon, yaitu kekasih online-nya yang belum dia temui secara langsung. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol baik secara online maupun melalui telepon. Sonya selalu mengintip dari balik bahu Charlie sesekali ketika dia mengobrol dengan Brandon. Dan saat itu, Sonya tidak melihat apapun yang dapat menimbulkan bahaya bagi Charlie. Charlie dan Brandon bahkan melakukan video call bersama. Awalnya Sonya santai aja ketika tahu anaknya Charlie dan Brandon terus video call. Tapi lama-kelamaan Sonya mulai merasa ada yang tidak beres, di mana Brandon sempat mengenalkan Charlie pada ayah tiri angkatnya yang bernama Shane. Belakangan, Charlie ini malah lebih sering teleponan bersama ayah tirinya Brandon, yaitu Shane, daripada Brandon. Sonya yang saat itu merasa aneh menanyakan hal itu kepada putrinya, dan Charlie akan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Brandon hanya terlalu dekat dengan ayahnya dan ingin dia mengenal keluarganya. Charlie berjanji akan memberitahu ibunya jika ada yang dirasa tidak aman. Jadi Sonya membiarkannya saja terus begitu. Pada bulan Februari 2007, saat mereka akan merayakan ulang tahun Charlie yang ke-15, sesuatu yang sangat aneh terjadi.
Jadi guys, pada saat itu Brandon tidak bisa melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya di Melbourne ke tempat tinggal Charlie di Stirling untuk merayakan ulang tahun Charlie. Mereka tinggal sekitar 8 jam dengan mobil dari satu sama lain. Namun, ayah Brandon yaitu Shane akan berkendara melewati area tersebut dalam perjalanan dari pulang kerja, sehingga dia dapat mampir untuk mengantarkan beberapa hadiah ulang tahun yang telah dibelikan putranya untuk Charlie. Jadi yang datang ke rumah Charlie ini bukan Brandon ya guys, yang datang ini ayahnya nganterin kado yang dibeliin oleh Brandon untuk Charlie. Ketika Shane muncul di tengah-tengah keluarga Charlie, Shane mengenakan baju seragam kerja dengan tulisan keamanan di bagian depan kemejanya. Jadi seakan-akan ceritanya pulang dari kerja. Shane menampilkan dirinya dengan baik dan bertingkah laku sebagai seorang ayah yang mampir dalam perjalanan ke tempat lain untuk membantu putranya dan mengantarkan hadiah ulang tahun kepada pacarnya. Karena ulang tahun Charlie adalah keesokan harinya, jadi Shane diizinkan oleh ibunya untuk menginap di rumah Charlie. Sebenarnya agak aneh juga kenapa Shane diperbolehkan ya nginep di rumah Charlie, padahal kan dia cuma seorang ayahnya dari pacarnya kan. Keesokan harinya ketika pesta ulang tahun Charlie dimulai, teman-teman serta keluarganya datang untuk merayakannya. Saat itulah Sonya menyadari perilaku aneh dari Shane. Dia tampak posesif terhadap Charlie. Dia menunjukkan terlalu banyak perhatian kepadanya yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ayah dari pacarnya. Charlie dan Shane bahkan pergi berbelanja bersama, yang lagi-lagi sungguh aneh. Mengapa pria berusia 50 tahun ini bergaul dengan pacar online putra remajanya? Suatu pagi, Sonya masuk ke kamar putrinya dan menemukan Shane sedang berbaring di tempat tidur Charlie bersamanya. Dan parahnya lagi, dia tepat berada di atas badannya Charlie. Sekarang jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan pria tersebut. Dan sudah waktunya dia pergi dari sini dan Sonya memberitahunya bahwa dia harus pergi. Begitu dia pergi, Charlie memberitahu ibunya bagaimana Shane melakukan rayuan-rayuan seksual terhadapnya. Dia mencoba menyentuh dan mencium Charlie, tapi Charlie terus menolaknya. Dan Charlie terus mengatakan kepada Shane bahwa dia sangat mencintai Brandon yaitu putranya. Diketahui hadiah ulang tahun yang dibawakan oleh Shane kepada Charlie yaitu berisi pakaian dalam dan pakaian perawat. Hal itu sama sekali tidak pantas bagi siapapun yang membelikan seorang gadis berusia 15 tahun pakaian-pakaian seksi tersebut. Saat itulah Sonya benar-benar membuka matanya atas apa yang terjadi pada putrinya. Dia tidak tahu siapa Brandon ini atau apa kesepakatannya dengan ayahnya Shane, tapi dia akan lebih mengawasi apa yang dilakukan Charlie saat online. Charlie saat itu juga disuruh vakum dari sosial medianya. Ponselnya pun disita dan Sonya pun mengirimi email kepada Shane untuk memberitahunya agar tidak menghubungi putrinya lagi atau dia akan melaporkan ke pihak berwenang. Beberapa minggu kemudian Charlie tampaknya bisa menangani semuanya dengan baik. Sonya tidak tahu, Charlie diam-diam masih berkomunikasi dengan Brandon yang berusia 18 tahun. Hanya saja dengan cara yang paling mengerikan akan terungkap bahwa pacar remaja Charlie, Brandon, tidak pernah benar-benar ada. Pada tanggal 19 Februari 2007, Charlie memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi menemui beberapa temannya dan dia pergi pada saat itu. Charlie sudah berdandan sangat cantik. Ketika Sonya memeluk putrinya dan mengucapkan selamat tinggal saat dia berjalan keluar, dia tidak menyangka ini adalah kali terakhir dia melihat putrinya hidup. Ketika Charlie tidak kembali ke rumah keesokan harinya, ibunya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dan dia langsung melaporkannya kepada polisi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Pagi itu, tubuh tak bernyawa Charlie ditemukan mengambang tertelungkup di air. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Dia terlihat seperti dipukuli dan otopsi mengungkapkan bahwa terdapat 19 luka berbeda pada kematiannya. Pada akhirnya dia meninggal karena kombinasi pemukulan parah di bagian kepala, tenggelam, dan penggunaan pasir untuk cekiknya. Dia juga mengalami pelecehan seksual yang sangat brutal. Kamera CCTV di daerah tersebut mengungkapkan bahwa sebelum dia meninggal, dia terlihat sedang berada di daerah tersebut bersama dua pria tidak dikenal.
Seorang saksi melaporkan bahwa melihatnya terakhir hidup pada pukul 21.30 malam sebelum tubuhnya ditemukan. Para pria tersebut terlihat mengendarai kendaraan berwarna biru. 11 hari kemudian setelah tubuh Charlie yang babak belur ditemukan, polisi menangkap Gary Francis Newman yang berusia 50 tahun dan putra remajanya yang belum diidentifikasi dalam catatan pengadilan karena usianya pada saat pembunuhan Charlie masih di bawah umur. Gary Francis Newman adalah Shane yang diduga ayah dari pacar Charlie yaitu Brandon. Karakter fiktif yang dibuat Newman untuk memikat gadis remaja di internet. Dia telah menggunakan putra remajanya untuk berbicara dengan gadis-gadis muda tersebut melalui telepon dan pada akhirnya meyakinkan mereka untuk bertemu di kehidupan nyata. Jadi anaknya ini disuruh pura-pura guys nelfon cewek-cewek buat ngajakin ketemuan. Sayangnya Charlie ini udah kebelet banget, kepingin banget ketemu dengan pacar darinya yaitu Brandon yang menampilkan dirinya sebagai seorang musisi tampan kelahiran Amerika. Dia pikir dia sedang jatuh cinta. Meskipun memiliki firasat buruk bahwa ada sesuatu yang tidak beres terlepas dari semua peringatan yang terjadi di hari ulang tahunnya, dan meskipun harus berbohong kepada ibunya karena mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dia tetap bertemu dengan mereka. Ibunya Charlie, Sonya, benar-benar hancur dan diliputi rasa bersalah. Dia pikir dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan putrinya. Sekarang dia harus menyadari apa yang telah terjadi. Meski belum genap 2 minggu sejak pembunuhan Charlie, polisi menggeledah rumah Shane atau Newman. Di rumah tersebut, Shane ternyata sudah asyik mengobrol dengan seorang gadis berusia 14 tahun secara online. Penggeledahan di rumahnya mengungkapkan sebuah buku catatan yang berisi lebih dari 200 nama samaran yang berbeda yang dia gunakan untuk mengobrol dengan gadis remaja online. Brandon dan Shane hanyalah 2 nama yang dia gunakan. Dia memiliki halaman-halaman dengan nama pengguna dan kata sandi yang berbeda, bersama dengan nama dan usia palsu. Shane tidak ada, dia tidak bekerja sebagai keamanan atau memiliki seorang putra bernama Brandon. Pada kenyataannya, Newman atau Shane adalah seorang ayah dari 3 anak yang sudah bercerai dan terobsesi dengan gadis remaja atau bisa kita sebut dengan pedofil. Selama beberapa tahun terakhir, dia tinggal di Melbourne bersama putra angkatnya yang berusia 17 tahun yang dia gunakan untuk memperkuat ceritanya dengan berbicara di telepon dengan gadis-gadis muda tersebut. Sekarang dia menggunakan putranya untuk memancing Charlie untuk diajaknya ke pantai terdekat. Tidak jelas seberapa besar peran yang dimainkan oleh remaja berusia 17 tahun ini dalam penyerangan seksual dan pembunuhannya. Namun diduga bahwa setidaknya dia akan membantu ayahnya untuk melumpuhkannya. Pada saat diinterogasi, awalnya Shane membantah membunuh Charlie. Dia mengatakan belum pernah bertemu gadis remaja tersebut. Tapi hal itu jelas sebuah kebohongan besar. Ada banyak bukti yang menunjukkan komunikasi selama 18 bulan antara Newman dan Charlie. Dari semua pesan media sosial hingga panggilan telepon yang panjang. Semua orang pasti bertanya-tanya, jika Brandon tidak pernah nyata, bagaimana Charlie bisa video callan dengan Brandon? Ternyata lelaki tua bangka ini sebenarnya tahu 1 atau 2 hal tentang teknologi. Ada beberapa program yang dapat digunakan seakan-akan Anda sedang video callan, padahal sebenarnya video itu hanya diputar berulang-ulang kali. Nah, si Shane ini atau Newman menggunakan video seperti ini sehingga Charlie mengira dia benar-benar sedang video callan dengan laki-laki tersebut yaitu Brandon. Di persidangan, Newman atau Shane harus mengakui bahwa dia telah berkomunikasi dengan Charlie. Ada terlalu banyak bukti untuk mengatakan sesuatu yang berbeda, tapi dia menyatakan bahwa tidak ada niat untuk melakukan sesuatu yang bersifat seksual. Dia hanya merasa dia sebagai ayah tiri dari Charlie dan dia hanya ingin berada di sana untuk berperan sebagai ayah tirinya. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 21 Januari 2010, 3 tahun setelah Charlie terbunuh, Gary Francis Newman dinyatakan bersalah.
dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama minimal 29 tahun. Adapun putra remajanya yang dalam kapasitas tertentu membantu pembunuhan Charlie, dia dibebaskan dari semua tuduhan dan identitasnya tetap disamarkan karena dia masih di bawah umur pada saat itu. FYI nih guys, awalnya nama Gary Francis Newman dirahasiakan di media untuk melindungi identitas putranya. Namun setelah terungkap siapa pembunuh Charlie, mantan istrinya mengungkapkan pengungkapan yang mengejutkan. Menurut mantan istri dari Newman atau Shane, dia itu sering melakukan KDRT di rumahnya. Bahkan jika mantan istrinya telat pulang kerja 15 menit aja, dia pasti akan memukuli istrinya. Ditambah lagi dia juga secara sengaja suka membuat putrinya itu dalam keadaan mabuk guys. Nanti ketika putrinya sudah mabuk, dia akan melakukan penyerangan seksual kepada putrinya yang saat itu berusia sama seperti Charlie. Beruntungnya wanita itu dan putrinya dapat melarikan diri dari Newman. Tapi sayangnya Shane yang sudah ditinggal oleh istri dan anaknya bukannya tobat, malah terjun ke jurang yang sama. Setelah pembunuhan Charlie, ibunya yaitu Sonya terus berusaha maju dengan sesuatu yang positif. Dia memulai Charlie Ryan Foundation yang menawarkan program keamanan online bersertifikat yang memberikan seminar keselamatan online dan hubungan yang sehat kepada siswa dan orang tua. Charlie Ryan Foundation telah melobi untuk melakukan perubahan yang dapat membantu mencegah hal ini terjadi pada remaja lainnya di masa depan. Pada tahun 2017, hukum Charlie diperkenalkan. Ini adalah undang-undang yang benar-benar akan menyelamatkan nyawa karena memungkinkan polisi untuk menuntut seseorang karena terlibat dengan anak di bawah umur dengan cara yang tidak pantas secara online sebelum mereka bertindak dan bertemu dengan orang tersebut. Jadi itulah guys, akhir cerita dari seorang Charlie Ryan yang dihabisi oleh tua bangka pedofil botak yang gak tahu diri itu. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.